Puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu disertai dengan perjamuan kudus. Sekalipun kita tidak berada di dalam ruangan yang sama, tapi kita percaya Allah hadir di mana 2-3 orang berkumpul. Engkau bersama dengan keluarga kami yang ada di sini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia layak dipuji, disembah. Haleluya. Jemaat, orang saya tutup kita berdiri, naikkan pujian ini dari hati kita yang sungguh-sungguh. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kelestarian
Engkau hadir di mana kami ada. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini, kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah lagi. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mau mulai ibadah kami. Tutup kudus dengan kuasa darah Yesus. Kami ada senantiasa dalam Engkau, sehingga kami fokus beribadah kepada Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menyatakan janji-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang luar biasa. Sebab Engkau hidup, selalu ada hari esok buat kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mulai ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Coba Tuhan silakan duduk. Haleluya. Sebab Dia hidup pada hari esok. Amin. Dia Allah yang menjamin hidup kita. Ya, ada kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Dan Dia tidak pernah gagal. Amin. Sebab Dia Allah dan Dia tidak pernah gagal. Dia menggenapi firman-Nya. Katakan bersama-sama, Dia tak pernah gagal. Kalau kita berdiri semua. Haleluya. Amin.
Tuhan, Yesus kita luar biasa. Sebab itu mari kita terus bersandar kepada Dia, terus mengandalkan Dia. Ya, kasih setianya sudah dinyatakan bagimu dan bagi saya. Ya, kita percaya janjinya Tuhan itu terukir dalam hidup kita. Sekalipun ada kekhawatiran, ada ketakutan, mari pegang janji firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita orang-orang yang diberkati pada hari ini, ya, kita sudah dibebaskan dosa-dosanya oleh karena kuasa salibnya. Saat ini kita menyatakan sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Haleluya. Dia adalah Bapa yang setia.
Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Bapa. Kami buka hati kami dan biar Roh Kudus bekerja, sehingga setiap benih firman yang ditabur itu boleh bertumbuh, boleh terus mengajak kami untuk belajar taat dan setia, terus pegang janji-Mu ya Tuhan, terus kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan waktu ini untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Bentuklah hati kami, bentuklah hidup kami Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, hari ini kita beribadah lagi dengan ibadah online yang akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Tema tahun 2020 adalah berjalan dalam perjanjian Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita hari ini untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tapi saya membaca saja ayatnya yang ke-9, kalimatnya bertuliskan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, ada sebuah topik khusus yang menarik sekali. Dan topik ini, saudara-saudara, juga pernah menjadi perhatian para murid ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Itulah topik tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu diartikan sebagai hari kedatangan Yesus kembali ke bumi setelah dia naik ke sorga, saudara-saudara. Nah, tentu saja, saudaraku, hari kedatangan Tuhan itu menjadi sebuah hal yang sangat menarik karena orang ingin tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Masalahnya sekarang, saudara-saudara, sejak zaman para rasul, zaman gereja, dan zaman milenial kita hari ini, kedatangan Tuhan itu atau janji Tuhan itu belum tergenapi. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, di abad-abad awal, Rasul Petrus menulis dan mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil agar mereka menaruh perhatian seperti ini. Kalimatnya berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Jadi saudara-saudara, karena hari Tuhan itu seolah-olah berlambat-lambat, seolah-olah tidak sesuai dengan perjanjiannya, maka banyak orang, saudara-saudara, kemudian menjadi acuh, banyak orang kemudian menjadi cuek, banyak orang kemudian menjadi, bener nggak sih, gitu ya. Saudara-saudara, itu sebabnya, saudara-saudara, akhirnya orang menjadi pesimis, saudara-saudara. Bener nggak Tuhan datang? Kalau Tuhan datang, bagaimana tanda-tandanya, dan seterusnya. Inilah pergumulan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, saudaraku, Yesus sendiri dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, ketika dia berbicara secara khusus dengan murid-muridnya, dia menjanjikan bahwa dia akan datang kembali. Tetapi sebelum itu, saudara-saudara, ada dulu peristiwa-peristiwa, ada dulu kejadian-kejadian yang mendahuluinya.
Dengan demikian, bila kejadian-kejadian yang mendahului itu sudah digenapi, maka tibalah saatnya kedatangan Tuhan itu. Jadi, kalau kejadian-kejadian awal atau peristiwa-peristiwa di awal itu belum tergenapi atau belum terrealisasi, maka ini belum, saudara-saudara. Nah, kedatangan Tuhan yang berlambat-lambat itu, saudara-saudara, tidak berarti Tuhan lalai. Tapi Tuhan ingin segala hal terjadi, segala hal digenapi, segalanya dipersiapkan dengan baik, supaya, saudara-saudara, apa yang dijanjikan Tuhan itu, saudara-saudara, sesuai dengan rencananya. Nah, ada 3 hal, saudaraku, yang kita belajar bersama-sama hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah Tuhan tidak lalai. Saudara-saudara, saya menggarisbawahi kata tidak lalai. Saudara-saudara, apa maksudnya tidak lalai di situ? Tuhan tetap concern, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap perhatian bahwa janji kedatangannya pasti akan digenapi. Tetapi masalahnya itu tadi, saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu membutuhkan sejumlah persyaratan. Kejadian-kejadian awal inilah yang sering mendahului atau peristiwa-peristiwa yang menjadi prolog dari kedatangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak lalai atau menunda-nunda. Justru sebaliknya, Dia sedang bekerja dan semakin lama semakin dipercepat. Tahukah saudara, dengan peristiwa yang terjadi di 2020 dan kemudian berlanjut di 2021. Dengan cepat semuanya berubah, saudara. Dengan cepat semuanya berganti. Dengan cepat semua sistem tiba-tiba menjadi ketinggalan. Dengan cepat kita sekarang seperti orang yang kebingungan. Kemana jalan akan melangkah ke depan? Tahukah saudara bahwa Tuhan berkarya dalam proses-proses pendahuluan ini, saudara-saudara, tujuannya supaya semua janjinya itu tergenapi. Ingat, Tuhan tidak lalai. Tetapi Dia sedang menjalankan sebuah proses. Nah, proses yang berjalan ini, saudara-saudara, semakin lama semakin dipercepat. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, maka tidak akan ada orang yang sanggup menghadapinya. Situasinya menjadi rumit, situasinya menjadi sulit, saudara-saudara. Hanya dengan sebuah virus yang tidak terlihat, tidak kasat mata, kita mengalami sebuah perubahan total, saudara. Dan ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwa Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak menunda-nunda, bahkan Tuhan lupa dengan janjinya. Tidak sama sekali. Justru Dia ingat. Justru Dia sedang bekerja. Dan pekerjaannya ini semakin lama semakin dipercepat. Saya berharap saudara-saudara mencatat dan memahami itu dengan baik. Itu sebabnya, saudaraku, Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ini, saudara-saudara, dia menuliskan demikian, saudara-saudara. Saya baca. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat kedua itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Jadi saudaraku, ayat ini ditulis ulang oleh seorang Petrus untuk mengingatkan kita. Ada peringatan-peringatan awal yang kita harus tahu. Itu yang pertama, dan sekarang kita lanjut dengan yang kedua. Yang kedua, saudara-saudara, saya membaca dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, adalah kalimatnya berkata begini. Tetapi Ia sabar terhadap kamu
karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saudaraku, hal yang menarik adalah meskipun proses penggenapan perjanjian Tuhan itu sedang terjadi, meskipun proses menjelang kedatangan Tuhan itu semakin dipercepat, tapi saudara-saudara, ada satu hal yang Tuhan tidak pernah lupa untuk kita. Apa itu, saudara-saudara? Dia berkata, supaya jangan ada yang binasa. Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan ingin kita diselamatkan. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Tuhan ingin setiap orang yang mendengar berita tentang Tuhan, saudara-saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga ia diselamatkan. Waktunya sudah tidak banyak, saudara-saudara. Waktunya tinggal sedikit. Nah, masalahnya sekarang, saudara-saudara, adalah bagaimana respon kita? Respon orang-orang, saudara-saudara. Apakah kita hanya berpikir untuk keselamatan kita sendiri? Apakah kita hanya berpikir untuk keselamatan keluarga kita saja? Apakah kita juga berpikir untuk keselamatan saudara-saudara kita yang lain? Orang-orang yang masih di luar sana, saudara-saudara, yang perlu juga menerima berita keselamatan, yang perlu juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudaraku, janji Tuhan adalah supaya semua orang tidak ada yang binasa. Dan itu mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa kita masih punya pekerjaan, kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu untuk berbagi, untuk memberitahukan, untuk menyampaikan kepada orang-orang, siapapun itu, bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apakah orang itu menerima, apakah orang itu menolak, itu tidak soal, saudara. Tapi yang penting adalah kita punya niat, kita melakukan, kita menyampaikan berita-berita sukacita itu. Ingat, Tuhan ingin setiap orang diselamatkan. Dan tugas saudara, tugas saya, tugas kita semua, selama masih ada kesempatan, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita. Saya ingin saudara-saudara, saudara memahami dengan baik bahwa tidak ada yang binasa bukan berarti semua akan diselamatkan, saudaraku. Tidak. Hanya orang-orang yang memberi respon, hanya orang-orang yang menerima Dia, itu yang diselamatkan. Saya membaca Yohanes pasalnya yang ketiga, saudara-saudara, ayatnya yang ke-16, kalimatnya bertuliskan demikian, saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Yesus ingin setiap orang percaya kepadanya, setiap orang menerima kasih Tuhan, setiap orang mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuh, sekali lagi, tugas kita, saudara-saudara, untuk menyampaikan berita ini. Tugas kita untuk mengajak setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ingat, Tuhan ingin setiap orang diselamatkan. Tugas kita adalah menyampaikan berita keselamatan itu. Sekarang saya lanjut pada bagian yang ketiga, saudara-saudara. Pada bagian yang ketiga dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9, saya baca kalimatnya demikian, saudara-saudara. Melainkan karena saya ulang, saudara, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Berita keselamatan
memang bagi siapa saja, sudah. Berita keselamatan memang diberitakan terus-menerus. Tetapi saudara-saudara, orang tidak cukup hanya mendengar berita. Orang tidak cukup hanya tahu ada berita. Orang tidak cukup hanya mengerti ada keselamatan dalam Yesus. Tetapi orang harus berbalik, saudara-saudara. Meninggalkan jalan hidupnya yang lama dan bertobat kepada Yesus. Kembali ke jalan yang benar, saudara. Yang menarik, saudara-saudara, adalah Rasul Petrus menjelaskan tentang arti berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, di antara para rasul yang pernah menjadi murid Yesus, 12 rasul eksklusif itu, maka satu-satunya rasul yang pernah menyangkal Tuhan, yang pernah tidak mengakui Yesus, bukan hanya satu kali, bukan hanya 2 kali, tapi 3 kali. Dan orang itu bernama Petrus. Itu sebabnya, saudaraku, seorang Petrus adalah orang yang luar biasa. Ia sudah tinggalkan pekerjaannya, ia sudah tinggalkan keluarganya untuk terjun dalam pelayanan. Tapi justru sekian banyak tahun dia mengiring dan melayani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Dia justru menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan memberi dia kesempatan baru. Tuhan memberi dia kesempatan untuk kembali berbalik ke jalan yang benar, saudara-saudara. Jadi pada waktu kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, 40 malam. Dan salah satu orang yang mendapatkan perhatian khusus adalah Petrus. Yohanes pasal 21, saudara-saudara, dari ayat yang ke-15 itu mencatat seperti ini. Yesus datang dan berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." 3 kali berturut-turut, saudaraku, kalimat itu diulang. Dan 3 kali berturut-turut pula Tuhan memberikan jawabannya setelah Petrus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan sekarang, saudara-saudara, Rasul Petrus menulis supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Pengalaman berbalik, pengalaman untuk bertobat, saudara-saudara. Petrus adalah orangnya. Petrus adalah contohnya. Bagaimana dia menyangkali Tuhan, bagaimana dia menolak Tuhan. Tapi Tuhan masih berkemurahan. Tuhan masih memberi dia waktu. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, dia menerima kembali keselamatan. Dia berbalik, saudara. Dan dia bukan hanya berbalik, saudaraku, tapi dia bertobat dari seluruh perbuatan-perbuatannya yang dia pernah lakukan itu. Itu sebabnya dia kemudian menjadi seorang murid Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara. Seorang murid Tuhan yang penuh totalitas. Seorang murid Tuhan yang penuh kesungguhan. Jadi dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, dia ingatkan, dia beritahukan bahwa Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Tuhan tidak lupa dengan apa yang dia pernah ucapkan. Meskipun orang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tapi dia ingat bahwa masih ada orang yang perlu diselamatkan. Dia ingat masih ada orang yang seperti Petrus yang pernah melupakan Tuhan, yang pernah meninggalkan Tuhan. Orang ini perlu berbalik dan orang ini perlu bertobat. Dan kalau orang itu adalah saudara, maka inilah saatnya, saudaraku, engkau kembali datang kepada Tuhan. Petrus mengalami peristiwa yang luar biasa, saudara. Jadilah, saudara-saudara,
Dia menulis ayat-ayat yang seperti ini. Bukan saja untuk mengingatkan dirinya, tapi dia juga mau mengingatkan orang-orang lain yang ada di sekitarnya, termasuk saya, termasuk saudara-saudara, bahwa kita perlu berbalik dan bertobat, menerima kembali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, Petrus yang kembali berbalik dan bertobat itu, dia menulis sebuah ayat, saudara-saudara. Pengalaman yang luar biasa. Dia tulis seperti ini. Saya baca, saudaraku, dari surat 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, kesempatan untuk berbalik, kesempatan untuk bertobat, terbuka lebar bagi kita hari-hari ini. Justru menjelang kedatangan Tuhan, justru menjelang Ia datang kembali, kesempatan itu dibuka, saudara-saudara. Kesempatan itu tersedia. Ingat bahwa hidupmu dan hidupku telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal, saudara-saudara. Doa saya kepada Tuhan adalah kita gunakan kesempatan ini sebagai sesuatu yang terbaik. Ingat, Tuhan tidak lalai dengan janjinya, meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi saudara-saudara, Tuhan ingin supaya semua kita diselamatkan. Saudara. Berilah respon yang baik. Lakukanlah tugas pemberitaan Injil. Karena ini menjadi kewajiban kita. Kenapa? Karena waktunya tidak banyak. Tuhan mau kita segera berbalik dan bertobat. Perjamuan kudus yang ada di depan kita mengingatkan kita, saudara-saudara, bagaimana Dia sudah berkorban untuk kita, menyelamatkan kita kembali ke dalam pangkuan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Karena kebaikan-Mu, kami telah mendengar kebenaran firman. Sebelum kami menikmati perjamuan Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tetap ingat pada janji-Mu. Segala sesuatunya sedang digenapi, semakin lama semakin dipercepat. Dan itu artinya saudara, Tuhan sangat ingin agar kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, menerima berita keselamatan. Mereka berbalik dan mereka bertobat. Berkatilah kami hari ini, berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Kami akan melakukan perjamuan Tuhan dan menerima kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyi sebuah pujian, salibnya, salibnya, sambil roti dan air anggurnya dipersiapkan.
Terima kasih buat malam hari ini. Kami menikmati lagi perjamuan-Mu. Turunkanlah berkat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kita angkat roti di atas tangan kanan kita, saudara-saudara. Dan dengarlah firman Allah yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan roti perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan di atas tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Allah yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah perjamuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat perjamuan-Mu yang Engkau berikan bagi jemaat-Mu, yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Engkau menyelamatkan kami, Engkau membebaskan kami, dan Engkau memberi kami kehidupan yang kekal ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah mengambil bagian, jemaat-jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Turunkanlah berkat-Mu ke atas setiap rumah tangga, bahkan pribadi demi pribadi. Kami bersyukur untuk perjamuan Tuhan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi saya undang saudara-saudara untuk berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih. Kami beribadah lagi meskipun dengan online. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkatinya. Hamba-hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-hamba-Mu yang bermain musik, hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan sound system, bahkan hamba-hamba-Mu yang mengedit rekaman ini. Turunkanlah berkat-Mu ke atas setiap kami Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti kepadamu, menikmati perjamuan Tuhan. Turunkanlah berkat Tuhan atas mereka sekalian ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa buat TNI, Polri. Kami berdoa buat para medis dan rumah-rumah sakit. Turunkanlah kasih karunia-Mu ke atas mereka Tuhan, untuk mereka dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Secara khusus kami menyerahkan jemaat GPDI Sunter Metro ke dalam tangan-Mu Tuhan. Turunkanlah kasih karunia-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah terulur, berkati juga mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit. Kami berdoa, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan ini ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita menerima berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah